Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu karakter terkuat di One Piece, yaitu Silver Rayleigh. Mulai dari asal usulnya, sejarah, kekuatan, dan banyak hal lainnya. Namun kita akan fokus kepada pertanyaan mengapa orang skuad Rayleigh bisa mendapatkan bekas luka di wajahnya, dan luka tersebut juga sangat mencolok jika dilihat. Hal ini tentu menjadi suatu pertanyaan besar bagi admin pribadi. Bagaimana Rayleigh bisa mendapatkan bekas luka itu? Apakah melalui pertempuran yang sangat dahsyat, atau bisa jadi karena kecerobohannya sendiri, atau juga karena ada cerita di balik Rayleigh mendapatkan bekas luka itu saat ia melatih dirinya dalam upaya untuk menambah kekuatannya. Memang cukup liar, namun inilah pembahasannya. Namun perlu diingat, pembahasan ini menyinggung sedikit teori berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jadi simak sampai habis dan jangan skip videonya. Sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Rasanya kita semua sepakat untuk mengenali sosok Silver Rayleigh, karakter yang juga dikenal sebagai Raja Kegelapan di dunia One Piece. Sosok Rayleigh sendiri pertama kali diperkenalkan saat di alur cerita Sabaody, di mana dia pada awalnya diketahui sebagai tukang pelapis kapal yang hendak pergi menuju Pulau Manusia Ikan. Hal ini diketahui jelas dari Saki, seorang wanita pemilik salah satu bar di sana. Namun setelah beberapa kejadian, barulah diungkapkan bahwa Rayleigh bukan seorang tukang pelapis kapal biasa. Perlu diketahui, Rayleigh merupakan mantan wakil kapten dari kelompok paling berkuasa pada saat itu, bajak laut Roger, dan tentu saja ia pernah berlayar bersama dengan sang raja bajak laut sampai ke Laut Tail. Disebutkan bahwa kemampuannya yang sangat luar biasa dianggap mampu untuk menandingi kekuatan sang kapten Goldie Roger. Meski dia sudah memutuskan pensiun sebagai seorang bajak laut sejak puluhan tahun yang lalu, tepatnya begitu bajak laut Roger dibubarkan. Nyatanya kekuatan Rayleigh tetap tak bisa dianggap remeh. Ia masih memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan itu juga diakui oleh banyak orang termasuk angkatan laut. Namun ketika kita membicarakan sosok seperti Rayleigh, tidak hanya kekuatannya saja, namun ada satu hal menarik, yaitu pada bagian penampilannya. Jika kita perhatikan secara jelas bahwa terdapat luka bekas sayatan yang cukup memanjang secara vertikal. Sekilas luka tersebut mirip seperti yang dimiliki oleh Zoro setelah time skip 2 tahun yang lalu. Hanya saja yang membedakannya adalah kalau luka Zoro menutupi bagian mata kiri wajahnya, sementara Rayleigh berada pada arah yang berlawanan di bagian mata kanannya. Hal ini jelas cukup menimbulkan berbagai spekulasi tentang luka yang dimiliki oleh Rayleigh tersebut. Sebab sangat kontras sekali, Rayleigh mampu dilukai oleh seseorang ketika ia sendiri memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Jika benar begitu, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang sebenarnya terjadi pada Rayleigh? Atau jika memang Rayleigh mendapatkan bekas luka tersebut melalui suatu pertarungan, lalu siapa yang mampu untuk melukai mata Rayleigh tersebut? Kembali kita melihat kekuatan dahsyat dari Rayleigh. Rasanya sangat tidak mungkin sosok sehebat Rayleigh bisa dilukai atau bahkan dikalahkan oleh seseorang sehingga meninggalkan bekas luka yang cukup mencolok pada bagian wajahnya. Ketika kita melihat dalam momen kilas balik Roger dan Rayleigh, tepatnya saat pertemuan pertama mereka, tidak perlihatkan secara jelas bagaimana wajah Rayleigh muda pada saat itu, sehingga informasi tentang lukanya tersebut masih sangat minim. Kita tidak tahu apakah luka tersebut memang sudah lama atau merupakan luka baru yang didapatkannya ketika berlayar bersama Roger. Namun terdapat sebuah teori yang menarik tentang luka tersebut. Salah satunya adalah teori yang menjelaskan bahwa luka tersebut bisa saja ada kaitannya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Rayleigh. Lebih tepatnya, mengarah ke bagaimana ia mampu untuk mengandulikan kekuatan dahsyat yang dimilikinya. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, di mana bekas luka tersebut memang sangat mirip dengan bekas luka Zoro sekarang. Artinya ada kemungkinan bahwa penyebabnya kurang lebih sama. Lalu apa sebenarnya yang menjadi penyebab dan misteri di balik luka tersebut? Seperti yang banyak dispekulasikan oleh beberapa fans, bekas luka Zoro hampir dipastikan diakibatkan latihannya yang sangat keras bersama Dracul Mihawk selama time skip 2 tahun ini. Kemudian di sisi lain, ada juga yang berspekulasi bahwa bekas luka di mata Zoro juga ada kaitannya dengan cara dia untuk bisa mengendalikan kekuatannya, terutama kekuatan yang berhubungan dengan haus Haki atau aura iblis yang tersegel. Sekali lagi, ini hanya teori yang mungkin akan cukup masuk akal, atau lebih tepatnya mengarah ke teori liar. Namun tidak ada salahnya ketika kita membahas yang masih bisa diterima dengan akal. Nah, berdasarkan hal ini pula, dapat disimpulkan bahwa bekas luka di mata kanan Zoro kurang lebih memiliki kesamaan dengan tujuan Zoro untuk mampu mengendalikan kekuatannya.
Yap, kekuatan tersebut bisa jadi adalah Hosoku-haki tingkat tinggi atau juga aura iblis yang sangat berkaitan dengan Rayleigh sebagai Raja Kegelapan. Sebelum kemudian Rayleigh mampu untuk mengendalikan kekuatannya secara penuh dan tidak perlu takut lagi untuk membuka matanya yang jelas bisa menghabiskan energinya. Lebih liarnya lagi, bekas luka tersebut merupakan hasil latihannya dengan sosok yang ia anggap sebagai guru dalam melatih kekuatan tempurnya. Kemudian, teori lainnya adalah Rayleigh mencoba bertarung dengan Roger atau dengan sosok yang sangat kuat dalam perjalanannya dengan bajak laut Roger. Ketika kita membahas pertarungan antara seseorang dalam satu kelompok, hal ini sepertinya sudah banyak dilakukan oleh beberapa pihak. Namun, memang perlu dipertanyakan lebih lanjut lagi karena kita bisa melihat sendiri bagaimana setianya Rayleigh kepada Roger yang dianggapnya sebagai sahabat sejati bahkan hingga akhir hayatnya. Jadi kemungkinan pertarungan antara Rayleigh dan Roger sangatlah kecil. Nah, kemudian kami merasa akan lebih pantas ketika Rayleigh bertarung dengan sosok yang lebih kuat darinya saat ia masih muda. Misalnya saja ketika bajak laut Roger muda bertempur dengan kelompok bajak laut Rocks yang dipimpin oleh Rocks di Xebec. Kita sendiri mengetahui bahwa ada beberapa nama yang sangat tersohor dalam kelompok paling berbahaya itu. Sebut saja mereka adalah Edward Newgate, Shiki, Big Mom, Kaido, Captain John, Silver Axe, dan Wang Ze. Mereka semua dianggap sangat kuat dan sangat berbahaya, terutama anggota yang sudah lebih senior dibandingkan dengan Kaido ataupun Big Mom. Nah, di antara nama-nama tersebut, yang setara usianya dengan Rayleigh dan Roger adalah Newgate, Shiki, sementara junior mereka adalah Lin dan Kaido. Yap, kami merasa di antara mereka semua, yang sangat mungkin kan menjadi lawan Rayleigh adalah Silver Axe, Captain John, ataupun Wang Ze. Alasannya adalah memang karena di antara mereka pasti ada yang berpengalaman dan kemampuannya berada di atas Rayleigh atau Newgate. Pertempuran God Valley bisa jadi alasan tersebut akan sangat masuk akal. Selain karena memang pertempuran tersebut tak pernah ditampilkan secara detail, termasuk siapa saja lawannya dan bagaimana kedua pasukan bertempur. Yang menjadi informasi utama sudah jelas pertempuran antara Roger dengan Garp melawan kapten mereka, Rocks di Xebec. Para anggota dari kedua belah pihak juga tidak disebutkan sampai sekarang ini informasinya. Nah, selain nama-nama tersebut, rasanya tidak ada orang yang mampu menyamai level Rayleigh sebagai wakil kapten dalam periodenya menjadi bajak laut. Meski kemungkinannya sangat kecil, pendapat ini masih bisa dipertimbangkan. Selanjutnya, jika kita kembali ke teori awal, seperti yang diketahui bahwa Eiichiro Oda seringkali menghadirkan tema meneruskan warisan dan selalu menghadirkan Nah, itulah tadi pembahasan mengenai penyebab luka di wajah Silver Rayleigh dan alasan besar di baliknya. Namun perlu diingat bahwa pembahasan ini berisi teori berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.